Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran PPKN kelas 9 SMP Negeri 2 Trisi Indramayu. Dengan materinya itu dinamika perwujudan Pancasila. Masih ada yang baru masuk. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bagi umat muslim, kita mulai kegiatannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang baru datang, silakan absensi dengan cara mengisi kolom chat dengan mengetik nama dan kelas. Cek kolom chatnya, isi dengan nama dan kelas. Baik. Baik, inilah materi kita pada hari ini. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini babnya, bab 1. Submaterinya tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Khusus pada hari ini, kita akan bahas tentang Pancasila, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Nah, tentu kalian masih ingat waktu kelas 8 sebelumnya ya, bagaimana di kelas 7 perumusan Pancasila itu bagaimana begitu luar biasanya Indonesia ingin menjadi sebuah negara. Ini perjuangannya luar biasa dengan persyaratannya yang luar biasa hingga syarat utama salah satunya adalah kita harus memiliki dasar negara untuk menjadi sebuah negara. Setelah Indonesia menjadi negara, apakah sampai di sini masalahnya Indonesia lalu bisa bisa dengan leluasa membangun, dengan bisa leluasa berekspresi, bisa dengan mudah mensejahterakan diri? Ternyata tidak, gitu ya. Ternyata kita mengalami berbagai macam fase dalam kehidupan bernegara ini. Penerapan Pancasila pada materi ini akan dibagi menjadi 4 fase, yaitu pada awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi. Namun pada kegiatan hari ini, pada pertemuan hari ini, kita hanya fokus pada satu masalah. Maka tujuan pelajarannya hanya satu saja, yaitu bahwa kalian harus memahami bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa pada awal kemerdekaan, pada awal Indonesia merdeka. Kalian harus memahami berbagai macam masalah yang ada di Indonesia pada awal-awal Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu antara tahun 1945 sampai 1959, ini banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan di Indonesia. Kehidupan negara Indonesia diwarnai dengan berbagai pemberontakan. Ada pemberontakan apa saja? Mari kita lihat ya. Ada pemberontakan apa saja yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaannya. Pertama yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Apa itu PKI? PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Yang kala itu dipimpin oleh yang bernama Musso. Apa tujuan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948 ini melakukan pemberontakan? Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Artinya ingin menjadikan negara Indonesia ini adalah bagian dari negara Uni Soviet. Ingin merubah Pancasila, ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Sehingga terjadilah banyak kekacauan-kekacauan pada masa itu. Nah ini fotonya ya, inilah yang namanya Musso, pemimpin dari Partai Komunis Indonesia yang memimpin gerakan pemberontakan pada tanggal 18 September 1948. Berikutnya adalah pemberontakan Darul Islam
atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang kita kenal dengan nama pendeknya adalah Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1949 dan baru selesai ditemukan atau ditangkap Kartosuwiryo itu pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Apa sih tujuan DITI ini? Ternyata sama dengan Partai Komunis Indonesia, yaitu ingin mengganti Pancasila dari dasar negara Indonesia menjadi syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Padahal gerakan ini sendiri sebetulnya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Walaupun namanya Darul Islam, apa yang mereka lakukan, kegiatan yang mereka lakukan ini sebenarnya bertentangan dengan agama Islam itu sendiri, dengan ajaran Islam itu sendiri. Contoh misalkan ya, membunuh. Di Islam tidak ada ajaran untuk membunuh orang. Tapi saat itu mereka membunuh semua orang-orang yang bertentangan dengan tujuan Darul Islam, dengan tujuan pemberontakan DIY ini. Mereka bunuh semua orang-orang yang tidak mendukung gerakan DITI. Jelas bahwa kegiatan mereka itu, apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu pemberontakan yang berikutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. RMS ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil atau sering dikenal dengan istilah yang nama yang lebih dikenal oleh kita adalah R. Sumokil. Nah, ini nih fotonya. Ya, kita tahu mana orang seperti apa sih ini orangnya. Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Atau kita bisa mengenalnya dengan nama Sumokil. Apa tujuan dari pemberontakan Republik Maluku Selatan ini? Mereka ingin membentuk negara sendiri, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Jelas ini bertentangan dengan perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia yang sudah mengorbankan nyawanya demi untuk terwujudnya Indonesia yang merdeka. Bukankah Indonesia merdeka itu hanya bisa terjadi manakala Indonesia itu bersatu? Dan ketika setelah merdeka, ternyata mereka ingin mendirikan negara baru, ingin berpisah. Jelas ini adalah pengkhianatan terhadap komitmen bersama bangsa Indonesia kala itu. Yang ingin mendirikan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh pemberontakan RMS ini diantaranya itu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil, ada Dr. Leimena, dan ada ini Kawilarang itu dari militernya ya. Pemberontakan berikutnya yaitu PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang kita sering dengar namanya itu adalah Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Pemimpinnya adalah Sarifuddin Prawira Negara dan Vence Shumual dari Sulawesi. Sumatera di Sulawesi ya. Ini orangnya nih. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang manakala pada saat itu tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Jadi ini hampir sama dengan yang RMS, Republik Maluku Selatan, merupakan sama. Ingin memisahkan diri dari NKRI karena kekecewaan-kekecewaan. Mungkin mereka merasa pembangunan tidak merata gitu ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini lebih cenderung berfokus pada pembangunan di Jakarta atau di pusat. Sehingga saudara-saudara kita yang di daerah ini ingin melakukan pemberontakan-pemberontakan, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Pemberontakan berikutnya pada masa awal-awal kemerdekaan ini ada pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA ini di Jawa Barat. Angkatan Perang Ratu Adil ini adanya di Jawa Barat. Pusatnya itu di Bandung.
Apa yang ingin dilakukan oleh APRA? Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Permesta dan RMS. Ingin memisahkan diri dari NKRI. Angkatan Perang Ratu Adil ini pendirinya adalah KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 49. Mengapa namanya Ratu Adil? Karena ternyata pemimpin dari pemberontak ini yang namanya Westerling ini menganggap bahwa dirinya sebagai sang Ratu Adil. Mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Sehingga dia menyatakan dia sebagai ratu. Sehingga gerakannya juga dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil. APRA melakukan pemberontakan bertanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Bayang ya, saat itu betapa ngeri negara kita ketika terjadi pemberontakan, perang di mana-mana, dan perangnya bukan dengan bangsa lain tetapi dengan sesama bangsa kita. Apalagi yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia ini? Terjadi perubahan bentuk negara. Indonesia awal dari kemerdekaan adalah negara kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Lalu pernah berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Dan akhirnya pada tahun 59 kita kembali pada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Namun pada tahun 50 ini, gitu ya, ketika kita menyatakan diri kembali kepada negara Indonesia dan meninggalkan bentuk Republik Indonesia Serikat, kita tetap konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sehingga cara berorganisasi di Indonesia ini, cara bekerjanya Indonesia, negara Indonesia ini tetap sama dengan negara Serikat. Tidak berubah menjadi negara kesatuan. Sehingga ini menjadi masalah dan menimbulkan kekacauan-kekacauan di masyarakat. Terjadi pemberontakan di mana-mana, terjadi demonstrasi di mana-mana, sehingga negara menjadi chaos. Nah, karena berhubung waktunya juga kita hanya sebentar, kita langsung saja pada kesimpulan. Apa yang kita bisa disimpulkan dari paparan tadi dan materi hari ini tentang bagaimana situasi pelaksanaan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pertama, kehidupan bangsa Indonesia telah melalui sejarah yang begitu panjang, baik dalam memperjuangkan terwujudnya suatu negara yang merdeka dan mandiri maupun dalam perjuangan mempertahankan dasar negara Pancasila. Yang tadi perjalanannya begitu luar biasa. Beberapa kali terjadi pemberontakan di mana-mana. Pada awal kemerdekaan ini, bangsa Indonesia masih dalam keadaan carut-marut. Keamanan negara tidak aman, di mana-mana terjadi kejahatan, di mana-mana terjadi peperangan. Mungkin kalau kalian punya orang tua yang hidup pada masa itu, kalau diminta ceritanya, sangat ngeri mungkin ceritanya. Pasti akan mengatakan, nak saat itu ngeri sekali Indonesia. Bahkan orang tua kita pun tidak bebas keluar dari rumah, bahkan mungkin bersembunyi ke hutan-hutan demi untuk menyelamatkan diri. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia ini berbagai macam pengkhianatan terjadi, baik melalui organisasi maupun oleh daerah-daerah yang ada di Nusantara. Seperti yang tadi ada cerita pemberontakan PKI di Madiun, ada pemberontakan Darul Islam, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, ada pemberontakan Permesta, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dan pernah terjadi penggantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Semua pemberontakan itu merupakan upaya menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dengan ideologi yang lainnya. Yang tak lain tujuannya, buat apa sih para pemberontak ini ingin mengganti ideologi Indonesia? Tujuannya sebenarnya satu, ingin menempatkan Indonesia kembali menjadi negara jajahan versi baru atau versi modern. Tentu ini sangat bertentangan dengan tujuan perjuangan kemerdekaan para leluhur kita. Baik, saja
pertemuan kita hari ini, apa tugas kalian yang harus kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Pertama, coba kalian berliterasi dengan cara membaca buku atau melalui browsing internet ya. Boleh melalui buku, boleh melalui browsing internet juga boleh. Apa yang harus kalian cari? Cari cerita tentang salah satu pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Kan tadi kan yang Bapak paparkan hanya sedikit-sedikit ya. Hanya apa sampul-sampulnya saja. Seperti apa sih pemberontakan PKI di Madiun ceritanya? Nah, kalian cari seperti apa sih dongeng sebenarnya? Kalian pilih salah satu aja. Apakah cerita tentang pemberontakan PKI di Madiun? Apakah cerita tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan, Permesta, Angkatan Perang Ratu Adil? Mana saja? Pilih salah satu saja, nggak usah semuanya ya. Pilih salah satunya. Salah satu saja. Lalu setelah kalian temukan, kalian tuliskan di buku kalian intisarinya saja, hal-hal yang pokoknya saja, yang bisa kalian ceritakan pada orang lain. Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Nanti setelah selesai di buku tugasnya, tuliskan di screenshot ya. Screenshotnya biasa kirimkan ke grup Facebook PPKN, jangan di WhatsApp. Kenapa Bapak tidak mau di WhatsApp? Karena kalau di WhatsApp, jumlah kalian yang banyak mengirimkan foto akan membuat handphone Paris itu bisa error, tidak mampu menampung. Ya, memorinya tidak mampu menampung semua screenshotan kalian itu ya. Makanya Bapak mintanya screenshotnya dikirimnya ke grup Facebook. Nanti Bapak akan biasa membuat sebuah status untuk menampung semua tugas-tugas kalian. Kirimnya di kolom komentarnya, beri nama dan kelas. Baik, waktunya juga sudah mau habis, ini tinggal sedikit lagi. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Jangan dulu keluar, nanti kita akan ada sesi foto bersama. Kita akan sesi foto bersama, mohon tunjukkan wajahnya, kita foto bersama dulu ya. Juga dipit, Pak. Silakan kalian men-screenshot, masing-masing men-screenshot ya. Bapak akan save dulu file anak-anak yang sudah hadir. Betul. Bisa cerita dulu, Miss. Oke. Sudah screenshot semua? 1, 2, 3. Kita simpan dulu di Paint. Ini benar-benar cepet ya. Baik, demikian saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran PKN. Semoga pesertanya semakin banyak. Alhamdulillah hari ini sudah ada 15 partisipan, anak-anak yang sudah bisa masuk, walaupun bergonta-ganti, masuk keluar. Alhamdulillah, yang penting bahwa kita hari ini bisa bersilaturahmi, bisa berbagi ilmu, bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan silaturahmi kita walaupun jarak jauh ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.